Bismillah. Tuh, ukuran buahnya emang gak terlalu besar sih ya, tapi segar karena hasil tanam sendiri. Langsung dicobain aja. Segar. Kita mau panen ini ya, panen kelor karena udah mentok atas. Nah, ini kelor yang masih kayak gini ya. Ini enak banget karena daunnya itu muda. Tuh, batangnya juga masih belum terlalu besar. Nih, ini enak. Kelornya tuh muda-muda. Karena rajin dipangkas, jadi yang keluar itu daun-daun baru tuh. Kita panen habis kelornya ini, terus itu tuh di atas ini tuh saya taruh. Sisa satu pucukan lagi aja. Nanti biasanya beberapa minggu kemudian dia numbuh lagi, terus siap kita panen lagi. Adek, ciluk, ikut ngebun ya dek. Yuk kita masak kelor yuk. Adek, suka nggak sayur kelor? Ya? Ya? Ya nggak? Ciluk. Hai, assalamualaikum sahabat berkebun. Akhirnya hari ini bisa ngebun lagi. Setelah minggu-minggu yang lalu itu badan saya lagi nggak enak, lagi kurang sehat. Tapi alhamdulillah sekarang udah baik lagi. Terus hari ini berkebunnya itu akan diawali dengan panen anakan stroberi. Tuh lihat akarnya udah nembus ya, nembus bawah pot. Ini usianya 10 hari semenjak saya celupin ke pot kecil ini. Nanti detail cara perbanyak stroberinya ada di bagian akhir aja ya, saya simpan. Karena saya juga udah pernah bikin videonya, takutnya nanti bosen kalau diulang-ulang terus. Nih, yang ini juga udah bagus ya akarnya. Tinggal kita potong aja sulurnya seperti ini. Mana nih? Dah digunting kayak gini. Nah, ini nanti mau saya pindahin ke raised bed. Yang ini akarnya belum gondrong, jadi nanti aja. Yang ini dulu aja. Oke, alhamdulillah. Ini juga stroberinya tuh lagi berbuah ya. Kemarin juga udah sempat saya panen stroberinya. Tuh, nggak terlalu besar sih, tapi ya alhamdulillah. Tuh. Ini yang California jenisnya. Oke, ini kita bawa ya. Ini mau langsung kita pindahin ke depan bibit stroberinya. Oh ya, ini juga saya mau ngasih tahu, ini kemarin saya habis panen POC atau pupuk organik cair dari komposter. Nah, nanti saya akan buatin video khusus tentang si komposter ya. Nunggu si air lindinya ini bener-bener jadi dulu. Kita mau mindahin bibit stroberi ke situ ya, ke depan, sekalian nanti kita update perkembangannya. Tapi sebelum ke situ, ini nih mau ngecek dulu merica kita. Alhamdulillah lihat, setelah udah dipanen, sekarang dia udah mulai berbuah lagi dan buahnya tuh montok-montok. Nih sampai bawah lihat, Masya Allah subur banget ya buahnya ya. Tapi buahnya masih hijau-hijau, belum siap panen. Kalau yang pengen tahu proses panen sampai jadi lada yang siap masak, saya udah pernah bikin videonya, nanti saya simpen linknya di description box ya. Sekarang yuk mari kita ke raised bed. Ini mau ditanam di pinggiran aja nih kayaknya. Nah, kita tanam di sini aja. Ya di sini ya. Iya, oke. Jadi kemarin-kemarin itu saya baru aja mindahin bibit-bibit ini ya. Terong sama tomat. Tuh. Terong sama tomat di sepanjang raised bed. Tuh.
Jadi tanamnya tuh saya kasih jarak. Tuh. Jadi harapannya sih mudah-mudahan nanti bisa berbuah ya. Tuh. Nih ya. Pokoknya setiap jarak 50 cm itu ada bibit tomat. Tuh, ini tomatnya tanam dari sisa dapur ya. Buah sisa dapur. Nah, terus ini kabar dari bibit salam. Bibit salam yang beberapa bulan lalu saya tanam. Bibitnya beli online, waktu datang tuh bener-bener cuman kesisa 2 daun doang bagian atas. Nah, sekarang dia udah keluar daun-daun baru tuh. Dan ini media tanamnya itu mostly sekam mentah. Cuman bagian atasnya di layer lagi sama tanah. Fungsinya itu biar sekamnya nggak cepat kering ya. Karena kalau kita pakainya cuma full sekam, ternyata dia itu cepat banget keringnya. Jadi kalau pakai sekam, terus areanya full sun, daerah kita juga panas, baiknya sih bagian atasnya di layer lagi pakai tanah seperti ini. Yuk sekarang kita tanam stroberinya Kak. Ditanam di sini. Lihat nih akar bibit stroberinya bagus banget. Langsung aja kita tanam. Bismillah. Semoga di sini dia bisa semakin beranak pinak. Ini dibantu sama anakku nih nanamnya. Ini ada batu teman-teman ya kelas. Ada batu ya sayang ya. Nah oke, sudah. Ini stroberi yang kita tanam nih yang jenis California ya. Oke, selesai. Jam 10 siang ya, bener-bener cerah banget langitnya. Tuh, Masya Allah, sampai bukitnya kelihatan dengan jelas ya. Dan cuaca panas kayak gini tuh paling disukain sama tanaman tin. Terbukti tinnya sudah mulai berbuah loh. Nih, ini tin yang kuning. Tuh, sudah mulai keluar. Ini ada buahnya. Iya, ada buahnya. Yang ini juga. Ini yang green Jordan. Jordan tapi masih ada buah masih kecil. Iya, masih kecil ya buahnya tuh. Tapi sudah mulai keluar calon-calon buah di bagian ujung tuh. Ini juga ya. Masya Allah tuh. Ini nanti biasanya kalau udah keluar calon buah, makin hari tuh makin banyak nanti buahnya. Apalagi kalau lagi musim panas seperti ini, itu pohon tin suka banget. Jadi buat sahabat yang rumahnya di dataran rendah, itu cocok banget nanam tanaman tin. Karena tin itu kalau di daerah panas justru dia malah lebih mudah berbuah. Kabar pohon tomat dari episode berkebun activity yang lalu udah sering saya update. Nah, ini sekarang sudah mulai berbuah nih. Tuh, ini buahnya. Alhamdulillah. Tuh, ini juga ada buahnya. Terus ini juga lagi berbunga. Masya Allah. Ini nanamnya dari buah ya. Nanamnya dari buah. Dari sekian banyak yang bertahan tuh hanya ini aja. Memang kalau nanam tomat itu gampang-gampang susah ya. Kalau ada tips sedikit dari saya gimana caranya nanam tomat supaya lebih tahan banting, kalau kata saya sih nanamnya dari biji merek pabrikan, pilih yang jenis paling tahan penyakit. Ada tuh biasanya keluaran dari cap panah merah. Karena ini saya kemarin nanam dari buah juga, dari sekian banyak yang bertahan cuma segini, tapi udah alhamdulillah sih. Serai mah jangan ditanya ya, gampang banget dia numbuhnya. Nah, kalau ini adalah kale nero, kale lacinato, yang ujungnya, bagian ujungnya itu saya tancap di sini dan alhamdulillah berhasil tumbuh dengan baik tuh. Ya, jadi saya punya pohon kale lagi tanpa harus semai dari biji. Karena beberapa minggu yang lalu nanam kale itu gagal. Gagalnya kenapa? Dimakan belalang sampai benar-benar
habis, nggak bersisa. Ini bunga telang putih. Putih, ada yang biru juga nih. Iya, ada yang biru juga ya, Nak ya. Coba lihat. Tuh, ini semuanya telangnya tumbuh sendiri ya, nggak saya tanam. Tuh, ada yang putih, ada yang biru. Yang biru. Jadi saya biarin aja ya, karena bunga telang itu akarnya itu bikin subur tanaman. Tuh, karena dia termasuk tanaman legum atau kacang-kacangan yang bagian bintil akarnya itu menyimpan nutrisi untuk kesuburan tanah gitu. Ih, Masya Allah, ini kucai ya. Update kucai. Kucainya yang udah nonton dari awal pasti tahu kalau awalnya itu kurang sehat di dalam. Terus saya pindah ke sini. Terus sempat saya panen sekali. Nah, setelah dipanen itu dia numbuhnya langsung gini dong. Langsung segar, langsung ngelebat, dan ukuran daunnya jadi lebih gendut-gendut. Ternyata si kucai ini kemarin kurang sinar matahari di dalam gitu. Ini nanti udah siap panen. Mungkin nanti kita panen di episode selanjutnya aja ya. Tuh, karena sekarang kan siang nih. Kalau dipanen siang biasanya nanti suka letoy melehoy. Jadi sayang. Ini. Apa itu sayang? Ingatnya. Oksalis. Oksalis. Iya, ini oksalis liar. Dan ini juga edible ya, sahabat. Tuh, ini ada bunganya nih kalau oksalis. Nih, ini juga edible alias bisa dimakan loh. Itu update dari raised bed ya. Dari mulai zucchini, terus kale, selada yang saya tanam itu semuanya habis dimakan ulat. Nih, ini yang bertahan ya. Ada cabe, ini cabe rawit setan yang nanam dari biji juga. Terus ini ada kemangi yang tanam dari benih. Sisa itu aja yang bertahan. Sisanya sudah tidak lolos seleksi alam ya, alias habis dimakan ulat. Tapi nggak apa-apa, karena saya percaya kalau nggak jadi tumbuh itu tandanya belum rezeki gitu. Ini pisangnya udah mulai keluar daun baru. Mudah-mudahan nanti bisa cepat panen kompos cairnya ya, karena saya udah nggak sabar pengen kocorin ke bagian depan sini supaya jadi lebih subur tanamannya. Panas, kita masuk dulu deh. Ini jadi ini saya punya pohon stroberi, udah banyak sulurnya seperti ini, dan sulurnya juga udah keluar akar. Jadi ini mau sekalian aja saya bibitin. Caranya gampang banget. Kita tinggal siapin pot yang udah diisi media tanam yang siap pakai, lalu pot kecil kita simpan. Nih saya udah nyiapin. Maaf potnya kotor ya. Nih, kita tinggal ambil sulur stroberi yang udah keluar akar seperti ini. Ini kita ambil. Kemudian ini sulurnya tinggal kita masukin ke dalam pot seperti ini. Kita tancap. Nah, kayak gini. Kemudian ini kita biarin dulu. Jangan berubah-berubah posisinya sampai nanti akarnya tumbuh dengan baik, baru nanti bisa kita potong di bagian situ, di bagian sini ya. Nah, kayak gini, gampang banget nih. Ini saya tancepin. Oke, jangan berubah-berubah dan pastiin akarnya itu nyentuh sama media tanam. Tuh, kayak gitu. Ini masih ada nih sulurnya kan. Kalau masih ada, ini sekalian aja masukin juga. Jadi nanti kita punya bibit stroberi yang baru, bisa langsung pindah tanam. Tuh, tancepin aja. Kayak gini. Nanti akan saya update perkembangannya kalau sudah mulai tumbuh. Ini juga tuh, ya, ada lagi. Ini saya masukin. Udah deh. Kayak
kayak gini. Gampang banget kan? Tuh, super gampang dan simple. Ini saya ada contoh ya. Jadi dulu ini sulurnya itu saya tancepin ke pot sampingnya. Nah, setelah berakar itu udah langsung saya putus nih sulurnya, terus dia jadi bibit stroberi yang baru gitu. Jadi nanti bibit stroberinya ini udah langsung bisa survive sendiri karena dia sudah punya akar aktif sendiri gitu. Ini induknya, ini anaknya. Ini induknya lagi berbunga tuh, berbuah juga, alhamdulillah. Tuh, jadi ini dari 3 bibit stroberi nanti bisa jadi banyak. Ini udah jadi berapa pot ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini nanti berhasil akan jadi makin banyak bibit stroberinya. Sekali lagi ya, ini masih ada tuh anaknya si sulur yang ini saya tancepin lagi di sini. Oke. Ini masih kecil banget ya. Kalau masih kecil banget kayak gini biasanya peluang berhasilnya tuh masih kecil, jadi mendingan ini sulurnya kita potes aja karena supaya pertumbuhannya tuh fokus, nggak terlalu terbagi-bagi. Nah, ini ya, kita potek aja yang kecilnya.